kembali bersama saya di channel Legenda. Kita kembali bersama dengan cerita Api di Bukit Menoreh. Kali ini dalam episode yang kelima. Bagaimana kelanjutan pengumpatan Untoro di Pedukuhan Pakuan ini? Kita lanjutkan. Sedang Untoro masih duduk bersandar di tumpukan bantal. Matanya kadang-kadang terbuka tetapi kadang-kadang terpejam. Dalam kekelaman pikiran itu, Untoro benar-benar menjadi bingung. Ia hampir-hampir tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang masih ada, Untoro membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa Agung Sedayu lebih aman di perjalanan ke Sangkal Putung daripada tinggal di Dukuh Pakuwon. Didorong oleh rasa tanggung jawabnya terhadap Widuro, maka kemudian ia berkata perlahan-lahan namun penuh kepastian, "Agung Sedayu, tinggalkan tempat ini sebelum alap-alap Jolotundo datang dan mencabut nyawa kita. Pergilah ke Sangkal Putung dan temuilah Paman Widuro." Jantung Agung Sedayu terasa berdentangan. Dengan suara gemetar ia mencoba membantah berita itu. "Kalau aku bertemu dengan mereka, bukankah kepergianku tidak ada gunanya?" "Tidak, kau tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah pasti," jawab Untoro. "Tempuhlah jalan barat." "Bagaimana dengan tikungan Randu Alas?" Sedayu menjadi semakin cemas. "Omong kosong dengan kedua mata satu itu." Untoro hampir membentak. "Pergilah." Bibir Agung Sedayu tampak bergerak-gerak, namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan akhirnya matanya lah yang berkaca-kaca. Kitanu masih belum dapat mengerti kenapa Agung Sedayu tiba-tiba menjadi ketakutan. Tetapi sebelum ia bertanya lagi, terdengar suara Sedayu menghiba-hiba tanpa malu-malu. "Kakang, aku takut." Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti kini siapakah sebenarnya Untoro dan bagaimana dengan Agung Sedayu. Karena itu ia pun berdiam diri. Tiba-tiba orang tua itu terkejut ketika Untoro berkata dengan keras sambil meraba huruf gelisnya dengan tangannya yang lemah. "Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, biarlah kau memilih mati karena kau berbuat seperti seorang laki-laki, atau mati karena kerisku sendiri." "Kakang!" Agung Sedayu hampir menjerit, namun wajah Untoro seolah-olah telah menjadi beku. Seakan-akan suara adiknya tidak didengarnya. Bahkan dengan mata terpejam, Untoro berkata pula, "Bagiku Sedayu, daripada kau mati ketakutan selama alap-alap Jolotundo itu nanti mencekikku, lebih baik kau mati dengan luka senjata di dadamu." Tubuh Sedayu benar-benar menggigil. Jantungnya berdentangan seperti guruh yang menggelegar di dalam rongga dadanya. Sementara itu Kitanu Metir berkata dengan terbata-bata, "Angger Untoro, apa yang akan Angger lakukan itu? Kalau Sedayu tidak mau pergi, akan aku bunuh dia," desisnya. "Angger," Kitanu Metir mencoba menenangkan, "jangan berkata seperti itu." Untoro tidak menjawab, namun terdengar ia menggeram. Akhirnya berkatalah Kitanu Metir, "Angger Sedayu, kakangmu telah menentukan apa yang akan dilakukan. Karena itu sebaiknya Angger pergi. Bukankah puncak ketakutan Angger itu adalah maut? Dan maut itu berada di dalam gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum pasti Angger bertemu dengan maut itu. Seandainya demikian, maka maut di perjalanan itu akan lebih baik daripada maut yang akan menerkam Angger di sini. Baik itu dilakukan oleh Angger Untoro maupun dilakukan oleh alap-alap yang gila itu. Yang pasti akan jauh mengerikan lagi." Kepala Sedayu tiba-tiba menjadi pening. Berdesak-desakanlah perasaannya yang bergumul di dalam dadanya. Maut terlalu mengerikan.
dan maut itu tiba-tiba saja kini hadir di hadapannya. Sehingga seperti seorang perempuan yang cengeng, Sedayu membiarkan dirinya hanyut di dalam perasaannya tanpa malu. Sedayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan terdengar suara yang gemetar. "Adakah Kakang berkata sebenarnya? Aku akan lakukan apa yang telah aku katakan, Sedayu." Suara Untoro lirih namun pasti. "Tinggalkan tempat ini segera. Aku akan muak melihat kau merengek-rengek seperti bayi." Dada Agung Sedayu hampir meledak mendengar kata-kata itu. Namun mulutnya bahkan menjadi terkunci. Seperti patung, ia tidak bergerak sampai kakaknya membentak, "Pergi sekarang juga." Perlahan-lahan Sedayu berdiri. Kakinya hampir-hampir tak kuat lagi menahan berat tubuhnya. Tetapi ia takut kepada kakaknya. Takut kalau kakaknya akan membunuhnya. Dan ketakutannya itu begitu menekan dadanya sehingga melampaui ketakutannya atas kegelapan malam di luar dan tikungan rendu alas. Karena itu, meskipun hayatnya terasa telah terbang meninggalkan tubuhnya, Sedayu berjalan menuju pintu. Ketika Kitanu Metir mendahuluinya dan membuka pintu untuknya, orang itu berkata, "Angger, serahkan jiwa dan ragamu kepada yang memilikinya. Kalau sudah saatnya akan diambilnya, maka berlakulah kehendaknya meskipun Angger berperisai baja. Namun kalau Angger akan disingkirkan dari bencana, maka berlakulah pula kehendaknya itu. Karena itu, jangan takut." Agung Sedayu menganggukkan kepala, namun ketakutannya yang mencekam tidak juga mau meninggalkannya. Di muka pintu sekali lagi ia menoleh pada kakaknya. Tetapi kakaknya memejamkan mata. Karena itu Sedayu melangkah terus. Di luar dilihatnya kuda kakaknya dengan gemetar ia melangkah ke punggung kuda itu. "Selamat jalan, Ger," desis Kitanu Metir. Agung Sedayu tidak menjawab, namun kepalanya terangguk. Dengan hati yang kosong ia menarik kekang kudanya. Dan ketika kuda itu bergerak menyusup ke dalam kegelapan yang pekat, maka Sedayu serasa telah menyusup ke daerah maut. Akhirnya, ketika Sedayu sadar bahwa perjalanan itu harus dilakukan, maka segera ia memacu kudanya dengan mata yang hampir terpejam. Setiap kali ia membuka matanya, setiap kali dadanya berdesir. Di malam yang gelap itu, selalu dilihatnya seakan-akan bayangan-bayangan hitam menghadangnya di perjalanan. Namun, ia sudah tidak dapat lagi berpikir. Karena itu, ia tidak mau lagi melihat apapun yang berada di perjalanan itu. Ketika Sedayu telah hilang di balik kekelaman malam, Kitanu Metir menutup pintunya kembali. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati Untoro yang lesu, dan terdengarlah ia berkata, "Kenapa hal itu Angger lakukan?" Untoro menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia bergumam, "Mudah-mudahan Tuhan melindunginya." Kitanu Metir duduk perlahan-lahan di samping Untoro. Ia mengangguk-angguk kecil ketika terdengar gumam Untoro pula. "Kasihan Sedayu. Tetapi bukankah Angger menghendakinya?" bertanya orang tua itu. "Aku hanya ingin supaya Sedayu meninggalkan rumah ini dan sekaligus aku ingin Paman Windoro melindunginya. Selain keselamatan laskar Paman Windoro sendiri, Paman Windoro kenal anak itu," jawab Untoro. Ketika Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepala, taulah ia sekarang bahwa Untoro sama sekali tak bersungguh-sungguh dengan ancamannya. Anak itu
itu membahayakan kita. Kalau mereka datang kemari dan menemui aku di sini, maka tidak saja aku yang akan dibunuhnya, tetapi Kitanu yang akan diganggunya pula. Jangan berpikir tentang aku, berkata Kitanu Petir. Luka yang agak parah. Aku sedang mencoba untuk mengobatinya. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Kemudian Untoro mendengar derap kuda di halaman. Hampir saja ia berteriak memanggil adiknya itu untuk kembali. Tetapi segera ia mempergunakan akal dan perhitungannya untuk melawan perasaannya. Kalau ala-alap Jolotundo itu tidak datang kemari dan Sedayu menemui bencana dalam perjalanannya, akulah yang akan bertanggung jawab, katanya dalam hati. Dan Untoro sadar, apabila terjadi demikian, maka peristiwa itu pasti akan menyiksanya seumur hidup. Ia akan kehilangan adiknya, dan sekaligus ia sama sekali tidak berhasil menyelamatkan Widoro dan laskarnya. Tetapi kalau alap-alap Jolotundo yang bengis itu benar-benar datang ke rumah itu, bersyukurlah ia. Meskipun nyawanya sendiri pasti akan melayang. Namun ia telah berhasil untuk terakhir kalinya menyelamatkan adiknya. Tetapi kemungkinan yang lebih jelek lagi, alap-alap Jolotundo itu berpapasan dengan adiknya. Dan adiknya itu dibunuhnya setelah anak itu menunjukkan tempatnya. Kemudian alap-alap itu datang membunuhnya. Aku telah berusaha, pikir Untoro. Segalanya akan mungkin terjadi. Untoro menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, Untoro berhasil menenangkan dirinya. Bahkan, ia berdoa semoga kemungkinan yang paling baiklah yang terjadi. Agung Sedayu selamat sampai Sangkal Putung, dan alap-alap Jolotundo tidak datang ke pondok itu. Tetapi Untoro terkejut ketika mendengar bentakan-bentakan kasar di tikungan jalan. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kitanu Metir berdiri dengan gelisah. "Suara apakah itu?" bertanya Untoro. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menangkap setiap kata-kata kasar dan keras yang memecah kesepian malam. Lamat-lamat terdengar suara itu. "Di mana, Di mana rumah dukun itu?" Tidak terdengar jawaban, namun terdengar seorang mengaduh perlahan-lahan. Sesaat kemudian terdengar bentakan. "Kalau kau tak mau mengatakan, maka kaulah yang akan kami bunuh." "Ampun, ampun," saut suara yang lain. "Aku hanya mendengar suara kuda berderap." "Gila. Aku tidak bertanya apakah kau mendengar suara kuda itu. Tunjukkanlah rumah Kitanu Metir. Orang itu akan mengatakan segala-galanya, dan kau akan kulepaskan," teriak yang lain. Kembali tak terdengar jawaban, dan kembali terdengar suara kasar dan beberapa buah pukulan. Kitanu Metir mengerutkan keningnya, desisnya. "Orang itu tidak mau menunjukkan rumah ini. Kasihan," geram Untoro. Terdengar giginya gemeretak menahan marah, tetapi tubuhnya sudah terlalu payah. "Kitanu," katanya kemudian, "biarlah mereka menemukan aku. Maka nyawa orang itu dan mungkin nyawa Kitanu dapat diselamatkan." "Apakah arti nyawa-nyawa kami?" jawab Kitanu Metir. "Angger adalah salah seorang yang sangat berguna, sedang kami adalah orang-orang yang tidak berarti." Untoro terharu mendengar jawaban itu. Ternyata bahwa jiwa kepahlawanan tidak saja berkobar di dalam dada dan para prajurit dengan senjata itu di tangan, mempertaruhkan nyawanya demi pengabdiannya kepada tanah kelahiran dan kebenaran yang diyakininya, tetapi di dalam dada orang tua itu ternyata menyala api kepahlawanan yang tidak kalah dahsyatnya. Melampaui keteguhan hati seorang prajurit dengan senjata di tangan menghadapi lawannya dalam kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Tetapi orang tua itu, seorang dukun yang hidup di antara para petani yang sederhana, telah menantang maut dengan perisai dadanya, kulit dagingnya. Untoro menggeleng lemah. "Tidak," katanya. "Sudah sewajarnya seorang prajurit mati di ujung senjata. Namun, tidak seharusnya aku berperisai orang lain untuk keselamatanku. Karena itu, biarlah mereka menemukan aku di sini.
Selagi sempat, biarlah Kitanu Metir menyelamatkan diri. Ini adalah rumahku, jawab Kitanu Metir. Kalau aku lari sekarang, maka ke rumah ini pula aku akan kembali dan orang-orang itu akan menemukan aku di sini. Tidak ada gunanya. Sekali lagi Untoro menarik nafas. Sebelum sempat ia menjawab pertanyaan Kitanu Metir, berkata Kitanu Metir, "Angger, kenapa kita tidak berusaha menyelamatkan diri kita berdua? Angger akan aku sembunyikan. Kalau orang-orang yang gila itu datang kemari dan tidak menemukan Angger, maka aku pun akan selamat pula." Untoro menggeram. Belum pernah ia berpikir untuk menyembunyikan diri pada saat musuhnya datang. Tetapi kali ini keadaannya jelek sekali. Bahkan tubuhnya semakin lama semakin lemah, meskipun darahnya tidak mengalir. "Oh, mungkinkah itu?" terdengar suara Untoro lirih. Sedang di tikungan, bentakan-bentakan kasar masih terdengar. "Marilah Angger aku sembunyikan di sentong kiri. Aku timbuni Angger dengan ikatan bulir-bulir padi." Kitanu Metir tidak menunggu Untoro menjawab. Ia segera menolongnya berdiri. Untoro takut kalau mereka berdua roboh, tetapi agaknya Kitanu Metir, orang tua itu, masih cukup kuat untuk memapahnya. Di sentong kiri, Kitanu Metir segera membongkar timbunan bulir-bulir padi. Perlahan-lahan Untoro ditolongnya masuk ke dalam sebuah bakul yang besar. "Melingkarlah di situ, Angger, dan berusahalah untuk dapat bernafas," berkata Kitanu Metir. Kembali Untoro menggeram, namun ia mengharapkan bahwa dengan demikian ia dan sekaligus Kitanu Metir dapat diselamatkan. Lusa, apabila luka di bahunya sudah sembuh, ia akan datang kembali untuk bertemu dengan alap-alap Jolotundo. Dengan tergesa-gesa, Kitanu segera menimbuni Untoro dengan ikatan-ikatan bulir padi. Seikat demi seikat dengan hati-hati di dalam bakul yang besar itu, Untoro memejamkan matanya. Terasa nafasnya menjadi semakin sesak, namun ia masih dapat bernafas. Demikian Kitanu Metir selesai dengan pekerjaannya. Terdengar pintu rumahnya diketuk keras-keras, dan terdengarlah suara kasar memanggil-manggil. "Balukun, buka pintumu." Untoro menjadi berdebar-debar. Ternyata alap-alap Jolotundo atau orang-orangnya benar-benar datang. Meskipun demikian, ia masih dapat mengucap syukur karena adiknya telah pergi. Untuk sesaat, Kitanu Metir berdiri dengan tegang. Ia tidak segera beranjak dari tempatnya hingga terdengar kembali pintu rumahnya dipukul keras-keras. "Hei, buka pintu, Kitanu!" Kitanu tidak mungkin untuk mengelak lagi. Karena itu, dengan terbata-bata ia berteriak dari sentong kiri. "Ya, tunggu. Aku sudah bangun." Tersuruk-suruk, Kitanu Metir bergegas pergi ke pintu dengan menyeret terumpah di kakinya. Sementara itu, kembali terdengar pintunya hampir berderak patah. "Aku tidak sempat menunggu," terdengar suara di belakang pintu. Ya, sahut orang tua itu. "Aku sedang berjalan." Sesaat kemudian, Kitanu Metir telah membuka pintunya. Demikian pintu itu menganga. Demikian beberapa orang dengan senjata di tangan berloncatan masuk. Di sini Kisanak, apakah Untoro akan ditemukan oleh gerombolan itu? Dan bagaimana nasib Untoro dan Kitanu Metir? Kita lanjutkan pada episode selanjutnya, bagian yang ke-6.